Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rani Andari dengan nomor BP 201121230026 dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusinya dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs dengan dosen pengampu Dr. Helmizar SKM M. Biomed. Adapun sebelumnya kita harus mengetahui apa itu definisi gizi. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Gizi yang seimbang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Status gizi yang baik dapat diperoleh dengan menyediakan makanan dengan jumlah serta pola makan yang seimbang. Pemenuhan gizi yang maksimal akan mendorong kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seseorang, yaitu yang pertama yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang buruk seperti air minum yang tidak bersih, tidak adanya saluran penampungan air limbah, tidak menggunakan kloset yang baik, juga kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan penyebaran kuman patogen. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Masalah gizi di negara-negara miskin yang berhubungan dengan pangan adalah mengenai kuantitas dan kualitas. Kuantitas menunjukkan penyediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan energi bagi tubuh. Kualitas berhubungan dengan kebutuhan tubuh akan zat gizi khusus yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pemeliharaan tubuh dengan segala fungsinya. Yang ketiga yaitu faktor sosial budaya. Indikator masalah gizi dari sudut pandang sosial budaya antara lain stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah, cerai, rujuk. Anak-anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit gizi kurang. Juga indikator demografi yang meliputi susunan dan pola kegiatan penduduk seperti peningkatan jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, jumlah anggota keluarga, serta jarak kelahiran. Yang keempat yaitu faktor biologis atau faktor keturunan. Sifat yang diwariskan memegang kunci bagi ukuran akhir yang dapat dicapai oleh anak. Keadaan gizi sebagian besar menentukan kesanggupan untuk pencapaian ukuran yang ditentukan oleh pewarisan sifat tersebut. Yang terakhir yaitu faktor religi. Religi atau kepercayaan juga berperan dalam status gizi masyarakat. Contohnya seperti tabu mengonsumsi makanan tertentu oleh kelompok umur tertentu yang sebenarnya makanan tersebut justru bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok umur tersebut. Seperti ibu hamil yang tabu mengonsumsi ikan. Selanjutnya yaitu masalah gizi utama di masyarakat dan cara penanggulangannya oleh sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu stunting. Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Keadaan ini diperparah dengan tidak terimbanginya kejar tumbuh yang memadai. Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umurnya yang seusianya. Penyebabnya karena kurang asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Adapun cara penanggulangannya yaitu stunting bisa dicegah sebelum berumur 2 tahun dengan cara yang pertama yaitu perhatikan kondisi kehamilan ibu dengan lebih baik. Yang kedua yaitu sosialisasikan untuk menerapkan IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan imunisasi. Yang keempat sosialisasikan untuk ibu selalu memberikan ASI eksklusif. Dan yang terakhir untuk mengingatkan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu ada B kurang vitamin A atau KFA.
Kurang vitamin A adalah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya asupan vitamin A yang memadai. KFA merupakan penyakit sistematik yang merusak sel dan organ tubuh yang menghasilkan metaplasi, keratinasi pada epitel, saluran nafas, saluran kencing, dan saluran cerna. Sejak tahun 1970, pemerintah telah melakukan program penanggulangan KFA, ini diantaranya dengan cara suplementasi vitamin A, sosialisasi vitamin A, dan fortifikasi makanan. Suplementasi vitamin A merupakan rencana program jangka pendek. Suplementasi vitamin A ini dapat mencegah kemungkinan seseorang menderita KFA selama 4-6 bulan. Yang ketiga ada anemia gizi besi. Anemia gizi besi adalah keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal akibat kekurangan satu macam atau lebih zat-zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan darah, misalnya zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Strategi penanggulangan anemia gizi telah dilakukan melalui strategi operasional, suplementasi, dan strategi fortifikasi. Suplementasi diberikan dalam bentuk pemberian multivitamin, yaitu multivitamin yang selain mengandung zat besi dan asam folat, juga mengandung vitamin A dan vitamin C. Penanggulangan melalui suplementasi zat besi folat secara rutin selama jangka waktu tertentu dilakukan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat. Dengan demikian, suplementasi zat besi hanya merupakan salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan anemia yang perlu diikuti dengan cara lain. Masalah gizi berikutnya yaitu kurang energi protein. Kekurangan energi protein adalah defisiensi gizi yang terjadi pada anak yang kurang mendapat masukan makanan yang cukup bergizi atau asupan kalori dan protein kurang dalam waktu yang cukup lama. Pembagian kurang energi protein ada dua, yaitu ada marasmus yang merupakan penyakit kelaparan dan kwashiorkor yang merupakan penyakit diakibatkan dengan kekurangan protein. Yang selanjutnya yaitu gizi lebih. Gizi lebih adalah keadaan tubuh seseorang yang mengalami berat badan berlebih karena kelebihan jumlah asupan energi yang disimpan dalam bentuk cadangan berupa lemak. Prevalensi gizi lebih baik pada anak di Indonesia mencapai 10,4. Salah satu faktor risiko terjadinya gizi lebih adalah kebiasaan mengonsumsi junk food. Masalah gizi yang terakhir yaitu gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. GAKI adalah sekumpulan gejala atau kelainan yang ditimbulkan karena tubuh menderita kekurangan yodium secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk mencegah kekurangan yodium, setiap hari ibu hamil dapat mengonsumsi multivitamin yang mengandung 150 mikrogram yodium atau sesuai dengan anjuran dokter. Selain itu, ibu hamil perlu mengonsumsi makanan kaya yodium dan memasukkan garam beryodium ke asupan makanan harian. Yang terakhir yaitu ada kontribusi SKM dalam pencapaian SDGs. Yang pertama yaitu ada SDGs nomor 2 yang memiliki tujuan mengakhiri kelaparan. Selain itu ada mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjut. Selanjutnya yaitu SDGs nomor 3 yang memiliki tujuan kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Seluruh isu kesehatan diintegrasikan dalam satu tujuan ini, dan upaya pencapaian harus terintegrasi. Lalu ada SDGs nomor 5 yang memiliki tujuan kesetaraan gender, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Dan kontribusi SKM yang terakhir dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pada nomor 6 yang memiliki tujuan akses air bersih dan sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjut bagi semua orang. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Saya Rani Andari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.